Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan saya Safira Aprilia dan Ustazah Nisa yang alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk mewawancarai Ustazah Nisa mengenai implementasi pembelajaran manajemen pelajaran fisika di SMA Al-Minhaj. Oke, untuk wawancaranya izin ya Ustazah untuk menanyai yang pertama mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, menurut Ustazah bisa dijelaskan ke bagaimana proses perencanaan pembelajaran fisika yang biasanya Ustazah lakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Bagaimana Ustazah? Sebelumnya, kalau perencanaan pembelajaran itu, sebelum kita buat perencanaan pembelajaran, kita harus tahu dulu CP ya, CP-nya dari Kemendikbud. Kan ada CP itu berubah-ubah ya. Nah, untuk CP yang terbarunya apa? Misalnya untuk kelas 10 materi yang untuk tahun ini adalah pengukuran energi terbarukan pemanasan global sama tambah satu lagi tentang kinematika. Nah, kita tahu dulu tuh CP-nya materinya apa, terus ngelihat tujuannya nanti kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran setiap materi itu. Nah, setiap materi udah tujuan pembelajarannya, kita harus tahu juga waktu-waktu alokasi waktunya, berapa kali pertemuan. Kemudian nanti RPP yang kita susun harus sistematis, langkahnya jelas, dan langkah-langkah di dalamnya itu nanti bisa kita praktekkan dengan apa yang kita buat tersebut. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Ustazah. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran fisika, bagaimana cara Ustazah mengatur jadwal atau pembagian kelompok agar kegiatan belajar itu berjalan efektif dan semua siswa itu bisa berpartisipasi dengan baik? Bagaimana Ustazah? Kalau untuk pengaturan jadwal itu diatur kan dari mulai kita RPP ya. Apakah pelajaran ini 2 jam pertemuan, berapa kali pertemuan, apakah 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan. Nah, itu diatur sesuai dengan tingkatnya. Maksudnya kalau misalnya masih pengenalan materi berarti masih 2 JP. Tapi kalau untuk pemahaman konsep mungkin 4 JP. Terus kalau misalnya untuk ada evaluasinya nanti ada asesmennya, di awal kan ada asesmen diagnostik, ada asesmen sumatif di akhir. Kalau asesmen formatifnya di proses. Nah, nanti atur juga waktunya berapa menit waktu untuk kita gunakan. Nah, kalau untuk pembagian kelompok sendiri, kelompok ini biasanya kalau saya membagi kelompok itu berdasarkan dalam satu kelompok harus ada yang lebih baik kemampuan fisikanya. Nanti selebihnya berarti ngikut. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5 di 1, 2, 3, 4, 5 ini ketuanya tuh ada yang pintar 1. Jadi selebihnya nanti namanya ngikut aja. Atau misalnya kalau misalnya bukan kelompok-kelompok yang harus mencari analisa yang dalam, itu bisa dicari kelompoknya menggunakan teknologi random generate ya. Cuma kayak misalnya untuk kita kuis-kuis seru-seruan ya kayak gitu nggak apa-apa kelompoknya kayak gitu. Tapi kalau untuk memahami konsep yang dalam dan menganalisis soal yang agak-agak ribet, itu di satu kelompok akan ada kemampuan anak bervariasi. Ada yang sangat pintarnya, yang menengah dan kurang. Oke. Baik Ustazah, itu tadi penjelasan yang nomor 2 mengenai pengorganisasian dan penjadwalan. Lanjut ke yang ketiga mengenai pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, saat proses pembelajaran berlangsung, bagaimana bentuk pengarahan yang Ustazah berikan kepada siswa? Pengarahan ketika proses pembelajaran berlangsung itu diarahkan dengan jelas ya anak-anaknya sesuai dengan RPP yang kita buat. Misalnya kita membuat RPP itu dengan model pembelajaran problem based learning. Berarti di tahap awal kita udah memberikan masalah dulu ke anak-anak, nanyakan konsep fisika yang berhubungan dengan roller coaster ini apa sebenarnya yang membuat roller coaster itu tidak terjatuh ketika dia berada di lingkaran yang dari dalamnya. Terus nanti diajak anak berpikir, terus diberikan instruksi yang jelas kepada anak-anak, coba tuliskan jawaban Anda di sticky note, kemudian tulis tempel di depan, nanti Ustazah lihat nih jawabannya gimana. Setelah dilihat jawabannya, lalu dibicarakan kepada anak-anak. Nah, jawabannya ini ada bervariasi ya, konsepnya masih berbeda. Nanti kita akan pahami konsep ini di terakhir. Sekarang kita belajar dulu dengan konsep kekekalan energi mekanik gitu. Nanti selanjutnya guru memberikan LKPD gitu ya, LKPD, terus anak-anak mencari informasi dengan aplikasi PET. Nanti ada tuh itunya
teknologinya, memahami mengisi pertanyaan-pertanyaan di LKPD, diarahkan untuk mengisinya dengan benar, terus kesimpulan, terus kemudian mereka presentasikan. Setelah mereka presentasikan, baru nanti di akhir mereka menjawab lagi pertanyaan yang kita berikan di awal, apa hubungannya. Jadi selama proses itu ada proses asesmen formatif yang kita lihat ketika mereka berkelompok, mereka berdiskusi, mereka presentasi. Kemudian baru di akhir kalau kita ingin melihat tingkat pemahamannya lebih dalam, kita berikan soal-soal yang lebih menantang dan sesuai dengan konsep yang kita ajarkan di awal tadi. Lalu kemudian baru refleksi, menyimpulkan pelajaran hari itu, kemudian ditutup dengan memberitahu pelajaran kedepannya apa, seperti itu. Oke, baik Ustazah. Itu tadi penjelasan nomor 3 mengenai pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, untuk yang terakhir nih Ustazah, bagaimana kontrol dan evaluasi pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran selesai, bagaimana cara Ustazah melakukan kontrol dan evaluasi terhadap hasil belajar siswa? Kalau untuk kontrol sendiri, kontrol ini berarti penguasaan emosi ya. Iya. Ya, kalau penguasaan emosinya untuk pemahaman konsep paling insya Allah ya anak-anak itu bisa menyesuaikan dengan kita. Tidak ada yang maksudnya yang sampai memancing emosi, itu tidak ada. Ya, jadi alhamdulillah selama proses pembelajaran itu anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Ketika diarahkan ya kondusif kelasnya, ketika diarahkan juga mereka mau menjawab dan bertanya juga mau. Nah, kalau untuk melihat evaluasinya, evaluasi bisa dilihat tuh dari pertama kayak tadi asesmen diagnostik dulu, asesmen formatif proses pembelajarannya mengerjakan LKPD, asesmen sumatifnya ketika ngasih soal-soal lagi. Nanti dianalisa tuh ketika ada asesmen sumatifnya gimana nih pemahaman konsep materi hukum kegagalan energi mekanik ini tercapai nggak ya dengan tujuan pembelajaran yang kita beri dari awal tadi yang sudah diturunkan dari RPP. Terus selanjutnya kalau evaluasi selanjutnya kalau bisa di saat itu juga dengan menanyakan apa refleksi pembelajaran hari ini, itu refleksi dari muridnya. Kalau dari kita juga ada nanti bisa memberikan refleksi apakah tujuan pembelajarannya tercapai, apakah rencana pembelajaran tercapai, kegiatan pembelajarannya sudah sesuai belum dengan RPP, seperti itu. Paling evaluasinya seperti itu. Oke, baik, terima kasih saja untuk pertanyaan pertama selesai mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Baik Ustazah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga mengenai implementasi di lapangan. Nah, bagaimana menurut Ustazah implementasi pembelajaran fisika, khususnya yang berbasis praktikum di laboratorium, bagian perencanaan awal di tingkat SMA saat ini? Apakah sudah berjalan optimal, atau masih ada kendala yang perlu diperhatikan baik dari sisi sarana, waktu, maupun dari kesiapan siswa? Bagaimana Ustazah? Untuk perencanaan pembelajaran menggunakan praktikum di SMA Al-Minhaj secara keseluruhan insya Allah berjalan dengan lancar. Cuma memang ada beberapa catatan-catatan penting tadi dari 3 hal tadi ya, mengenai kesiapan murid, sarana-prasarana, satu lagi tentang kesiapan waktunya ya. Jadi, nah untuk sebenarnya tiga-tiganya ini memang kendala yang paling sering ditemui di lapangan. Yang pertama kalau kita menggunakan praktikum biasanya itu kadang anak-anak itu kelewat waktunya dari yang kita tentukan karena praktikumnya kadang ada kendala atau hasil pengukurannya tidak dapat akhirnya kelewat, terus paling diundur di pertemuan berikutnya dilanjut seperti itu. Kalau misalnya alatnya yang kedua sarana-prasarana, untuk sarana-prasarana ini karena kita di fisika itu ada yang kita gunakan alatnya, ada juga yang jarang digunakan. Nah, ketika kita menggunakan alat yang jarang ini, ternyata ada beberapa yang rusak. Jadi ketika kita praktikum tuh ya udah kita keterbatasan tentang alatnya. Sebenarnya ada, cuma karena rusak jadi terbatas. Ya tadi jadi faktor mempengaruhi waktu pengerjaannya. Terus yang ketiga kesiapan murid. Nah, murid ini memang kan tingkat pemahamannya bervariasi. Ada yang sudah pernah menggunakan alat itu, ada yang belum. Jadi kadang anak-anak itu yang lebih cepat selesainya ya memang mereka-mereka yang sudah pernah belajar atau mereka-mereka yang rasa ingin tahunya lebih tinggi dan sering bertanya, jadi lebih cepat menyelesaikan praktikum. Jadi memang sebenarnya kalau secara keseluruhan sudah bisa direncanakan dengan baik dan efektif digunakan, cuma 3 kendala itu memang ada terjadi di sekolah ini. Oke, berarti sudah baik, cuman masih ada kendala gitu saja. Oke, mungkin sekian wawancara pada hari ini. Sebelumnya terima kasih Ustazah atas ketersediaan waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.